Kasus ini cepet banget ditanggapi sama Polda Metro Jaya. Gue apresiasi banget sama Polda Metro Jaya. Karena saksinya semalam itu 400.000 lebih mata memandang melihat live-nya Doktif dan juga live-nya si SS. Kalau perbuatan itu beneran ada. Mau ngelak apa lagi? Videonya udah banyak banget lo kesebar di mana-mana. Doktif atau dokter detektif melaporkan bos skincare Sheila Saukia ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 18 Januari 2025. Laporan ini terkait dugaan kasus pencemaran di sebuah rumah makan. Kejadian diduga bermula dari perdebatan mengenai review produk skincare milik Sheila Saukia. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisam Indradi menjelaskan Doktif melaporkan Sheila Saukia dan kawan-kawan. Mereka semua dilaporkan karena memaki-maki Doktif dan melarangnya masuk ke mobil ketika berada di rumah makan. Dalam laporannya, Doktif menyertakan video untuk dijadikan barang bukti. Ade Arisam Indradi menyampaikan polisi akan mendalami laporan Doktif dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Doktif resmi ngelaporin Sheila Saukia sama antek-anteknya ke Polda Metro Jaya. Nggak main-main loh, ini saksinya 600.000 orang. Ini adalah buntut dari pertemuan mereka sama Bepom tadi malam. Lagian ya kalau kata gue mah itu si Sheila ngapain? Coba kayak gitu-gitu keroyokan, intimidasi Doktif. Kalau emang si Sheila ngerasa ada di posisi benar, ya udah tinggal laporin aja gitu ya. Ngapain kayak gitu coba murka? Kalau kayak gini kan jadinya kayak udah jatuh ketimpa tangga. Definisi nyerahin diri sendiri ke jeruji besi, ya ini. Fix masuk pasal 335 KUHP tentang perbuatan memaksa orang lain dengan tindakan kekerasan atau ancaman. Kasus ini cepet banget ditanggapi sama Polda Metro Jaya. Gue apresiasi banget sama Polda Metro Jaya. Karena saksinya semalam itu 400.000 lebih mata memandang melihat live-nya Doktif dan juga live-nya si SS. Kalau perbuatan itu beneran ada. Mau ngelak apa lagi? Videonya udah banyak banget lo kesebar di mana-mana. Ini definisi menyerahkan diri sendiri gitu. Kalau memang niatnya baik, kenapa harus pakai kamera dan kenapa harus banyak orang yang datang? Kenapa nggak face to face aja, berdua aja gitu atau bertiga? Kayak maksud gue jangan yang banyak-banyak banget, kayak satu RT lo yang diajak. Mana pasukannya pada heboh semua. Jujur sebenarnya gue tuh bukan tim siapa-siapa dan sebenarnya gue tuh nggak berminat ngikutin nih kasus, tapi semalam tuh heboh banget dan itu membuat jiwa-jiwa kenetizenan gue itu muncul lagi buat nge-review nih kasus. Kayak gue nonton live semalam itu berasa anak SMA yang lagi kena bully, ngerti nggak lo? Karena kalau memang mereka itu bener, mereka itu nggak ngelakuin itu, langsung aja lapor polisi, bawa barang bukti dan saksi, selesai masalah. Kenapa harus labrak-melabrak? Betul apa betul? Coba kalian komen dulu di bawah deh. Kasus Doktif sama Sheila Saukia. Gila, Doktif dikeroyok guys. Doktif satu orang lawan sekampung. Sheila sama geng-gengnya Sheila. Kalian gak berani lawan sendiri, satu aja gitu. Gak harus sekampung kayak gitu. Udahlah salah, bukannya minta maaf, malah makin menjadi-jadi. Gila ya, najis. Dateng keroyokan, kayak ingat sesuatu ya. Datangnya bawa kamera, langsung tembak, rame-rame. Kayak ingat sesuatu gitu, udah jadi kebiasaan, kan udah boleh, kan jadi budaya gitu ya. Itu yang gue kesel banget. Doktif itu staffnya, supirnya, asistennya tuh semuanya udah berumur. Kalian kok tega sih? Terus yang ibunya sampai nangis, bapaknya kalian tarik-tarik. Terus ada yang bilang nggak ditarik kok. Ya, kalian aja live tuh di dua POV, dua-duanya kelihatan. Kalian narik tuh kelihatan. Terus itu kalau nggak narik apa ngerangkul gitu, ngerangkul tapi dirangkul agak ditarik ke luar mobil gitu. Kalau misalnya mau berantem tuh lawannya elegan lah gitu, nggak usah kayak gitu, nggak usah narik kayak anak SD main hadang-hadang ya. Janganlah malu-maluin, no ya. Parah ya, ini parah ya. Sheila Saukia banyak banget bawa itu bala bantuan si Panda lah, suaminya lah. Belum lagi ada yang melambai lagi, 2 orang lagi, nggak tahu siapa. Dan Doktif itu cuman punya satu supir yang penakut sama teteh yang suka nangis doang. Udah cuma bertiga doang mereka. Ini nggak boleh ya, ini tuh jatuhnya persekusi atau perundungan ya. Nggak boleh ya, di Indonesia nggak boleh ada beginian ya. Even pun yang masalah 20M misalnya bener atau apa, udah di Polda atau apalah, tunggu aja udah, tunggu prosesnya bener apa enggak yang 20M. Jangan langsung perundungan gitu Sheila Saukia. Gue bener-bener gak respect loh sama lo Sheila Saukia. Mainnya keroyokan, sumpah lo parah.
Akhirnya Sheila Saukia dan Doktif ini akhirnya ke Polsek Pulau Gadung ya, karena itu polsek terdekat yang dekat Ayam Suhartini yang ada di dekat BP POM ya. Dan ternyata Iza Zega yang katanya sakit nggak bisa ke Jawa Timur untuk pemeriksaan ada ya di Polsek Pulau Gadung ini. Tolong Polda Jatim klarifikasi ya, dia tuh beneran alasannya sakit atau karena yang lain ya, karena dia kayak sehat walafiat dan tuh dia kayaknya nggak ya senang-senang aja di sini. Ini benar-benar nggak boleh ya, perundungan, persekusi atau pembulian tuh bener-bener gak boleh ya. Sheila lo parah ya malam ini ya, datengin Doktif sampai ke tempat makan tuh bener-bener parah loh. Sumpah tadi aku lagi live ya, tiba-tiba Teh Imei Doktif diserang. Teh Imei lihat Doktif diserang. Hah? Diserang kayak mana? Sama SS. Teh Imei lihat dulu. Sampai aku matiin. Itu kamera aku matiin. Aku lihat sih ya, ada yang ini nih makhluk-makhluk ya yang teriak-teriak. Wah, tua bangka apa kayak. Sebenarnya kayak kalau aku sedih aja ya, dengernya sedih sumpah. Di posisinya kan Doktif cuma berdua ya, terlepas siapapun yang benar dan yang salah sayang. Cuman caranya aja yang kita komentarin ya. Emang nggak bisa diselesaikan secara baik-baik kah? Kok bisa teriak-teriak kayak gitu ya. Tapi kerennya Doktif itu dia nggak geter ya. Dia megang kamera tuh masih oke ya, nggak getar, mentalnya bagus ya. Itu udah ilmu tingkat tinggi sayang. Kita harus banyak belajar ya, gimana cara tenang menghadapi masalah. Keren Doktif ya, mudah-mudahan masalah cepet selesai. Kita doain yang terbaik ya. Kaget banget pas tadi ngeliat TikToknya Doktif diserbu oleh pihak SS. Sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi. Di sini aku mau membagikan pendapatku sebagai seorang PR. Situasi ini bisa dikategorikan sebagai krisis manajemen, di mana dia sudah kehilangan kepercayaan masyarakat luas. Kalau kalian nanya apakah brand image itu bisa diperbaiki, jawabannya adalah yes. Bahkan ada peluang bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mohon maaf, kayaknya kalau untuk dia ini sudah dalam kategori terlambat untuk memperbaiki citra diri. Hal pertama yang harusnya dilakukan adalah rendah hati dalam bentuk meminta maaf kepada masyarakat luas dan mengakui kesalahan. Basic, tapi tidak mudah. Perlu diingat, rumah yang kokoh itu berasal dari fondasi yang kuat. Kalau aku sekarang di posisi brand owner yang produknya sedang terlibat masalah dugaan overclaim maupun mengandung bahan berbahaya, di sini aku akan menempatkan diri sebagai brand owner, oke? Salah satu caranya bisa dilakukan dengan produksi di Indonesia. Nggak usah gede-gede, pabrik kecil-kecilan juga nggak masalah, yang penting di Indonesia. Nah, produk Cina itu memiliki stigma tersendiri di masyarakat kita. Kalau mau meminimalisir budget, mungkin pabriknya bisa dibuat bukan di kota besar. Kalau masih nggak percaya diri untuk produksi sendiri atau membuat pabrik sendiri, bisa menggait beberapa pabrik yang ada di luar negeri. Seperti yang kita tahu, nggak usah munafik, orang-orang Indonesia itu suka banget produk yang ada bau-bau Thailand, Korea, Amerika, atau negara lainnya. Dan setiap aktivitas perbaikan produk ya memang harus di-share ke masyarakat. Bukan berarti dia tidak tulus, tapi di sini karena dia sudah menjadi sorotan publik, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan citra perusahaan harus dilihat dan didengar oleh masyarakat luas. Dan kamu bisa mendapatkan simpati masyarakat jauh lebih besar daripada sebelumnya. Apalagi dengan embel-embel akan memberikan lapangan pekerjaan baru pada masyarakat sekitar. Gak usah takut kehilangan omset terlalu besar. Kamu punya lini bisnis yang lain. Harusnya kamu bersyukur. Dengan adanya simpati masyarakat atas kasus ini, justru akan berdampak baik dengan lini bisnis kamu yang lainnya. Kalian bisa lihat sendiri gitu. Ada beberapa brand owner yang terlibat kasus yang sama, tapi apa? Masyarakat sudah tidak menghujat mereka lagi. Mungkin ada lah ya satu atau dua. Ketika mereka bersikap rendah hati, dampak positifnya juga menjalar ke bisnis-bisnis mereka yang lain gitu. Nggak perlu koar-koar, karena masyarakat Indonesia tidak melihat kamu sebagai seorang pemberani. Masyarakat Jawa memegang prinsip ajining diri ono ing lati. Harga diri seseorang terletak pada perkataannya.
Kalau amit-amit, Doktif atau siapapun yang pernah memberikan nasihat kepada kamu terjerat kasus hukum, ingat mereka tidak kalah dan kamu tidak akan pernah dianggap sebagai pemenang di mata masyarakat Indonesia.